Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan mempresentasikan materi terkait React Native Basic. Pertama, apa itu React Native? React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile, bisa untuk iOS dan Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React ini bertujuan untuk membuat suatu user interface yang pada awalnya React hanya menargetkan untuk browser. Namun, seiring perkembangan React, akhirnya React bisa digunakan untuk mobile platform juga. React dibangun oleh Facebook yang didirikan mulai dari tahun 2013. Kemudian untuk React Native-nya itu dibangun pada tahun 2015. Hingga sekarang, hal ini menunjukkan bahwa library React dan teknologi React Native ini cukup stabil dan terus bertahan sampai sekarang. Pada website resmi React Native, terdapat suatu statement yang menarik, yaitu Learn Once, Write Anywhere, yang artinya dengan kita belajar sekali, kita bisa menulisnya dimanapun atau mengimplementasikannya dimanapun, seperti di desktop, di browser maupun di mobile platform. Jadi dengan kita mempelajari React Native ini, kita bisa mengimplementasikannya di berbagai platform. Terdapat hal menarik dari React Native yang saya dapat dari website resminya. Yang pertama, React Native ini ditulis dalam bentuk JavaScript, namun di-render di dalam mobile menjadi native apps. Jadi dia di-render dengan native code-nya. Selanjutnya, native development for everyone. Seperti yang diketahui kan, React Native ini menggunakan JavaScript. Nah, bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan atau hampir semua programmer web mengetahuinya atau menggunakannya. Jadi React Native ini cukup mudah untuk development-nya karena bahasa pemrogramannya sering digunakan. Kemudian yang ketiga ada seamless cross-platform, yang artinya React Native ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan di berbagai platform. Bisa dalam proses development-nya pun cukup mudah karena dengan menggunakan satu library yaitu React, semua developer bisa mengubah code-nya walaupun itu di mobile, walaupun untuk di browser gitu, walaupun untuk iOS atau Android, karena memiliki struktur yang sama, yaitu dari library React-nya. Kemudian React Native ini adalah aplikasi yang maksudnya dalam pembuatan aplikasinya dia cukup fast refresh. Maksudnya ketika kita dalam proses development, saat kita mengubah codingan, itu akan terjadi perubahan cukup cepat di aplikasinya. Kita bisa melihatnya di emulator yang kita gunakan seperti Android Studio atau untuk iOS Xcode. Jadi ketika kita melakukan perubahan pada codingan, itu langsung berubah di aplikasi emulatornya. Kemudian React Native ini digunakan oleh beberapa perusahaan besar di dunia. Ini bisa dilihat pada website resmi React Native, ada beberapa perusahaan besar seperti Skype, Tesla, Uber, Walmart, Instagram, Discord, dan tentunya Facebook itu sendiri juga menggunakan React Native. Kemudian untuk development atau pengembangan dari aplikasi React Native terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan Expo CLI. Ketika kita menggunakan Expo CLI ini, kita bisa membangun suatu aplikasi React Native dengan mudah karena sudah disediakan fitur-fitur
dari React Native-nya. Namun, kita hanya bisa membuat aplikasi yang simple, yang sederhana. Untuk membuat aplikasi yang kompleks, kita bisa menggunakan cara React Native CLI. Namun, cara ini membutuhkan aplikasi tambahan untuk menampilkan emulatornya, yaitu seperti Xcode untuk iOS atau Android Studio untuk membuat Android saat untuk kita memulai aplikasinya. Kemudian dalam pengembangan aplikasi React Native Android yang menggunakan Windows, kita memerlukan beberapa software yang perlu kita install dalam laptop kita. Yang pertama ada Node.js dan JDK, kemudian kita harus install Android Studio, kemudian install Android SDK-nya, lalu configure Android Home Environment variabelnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dicek pada website React Native-nya. Kemudian dalam pembuatan aplikasi React Native terdapat dua proses. Yang pertama itu ada npm, kemudian ada npx. Nah, saat kita menggunakan npm, kita perlu menginstal package React Native-nya ke dalam laptop kita dahulu, baru kita bisa membuat aplikasi React Native. Beda ketika kita menggunakan npx, kita hanya perlu memanggilnya dan kemudian React Native package online-nya akan tersedia di laptop kita tanpa perlu diinstal. Dan kita bisa menginstal npx ini di terminal cmd kita saat kita menggunakan Windows dengan perintah ini. Cukup ketikkan ini, lalu nama projectnya bisa terserah. Kemudian dalam menjalankan aplikasi React Native bisa menggunakan 3 cara. Ini dalam pengembangannya. Pertama, menggunakan emulator pada Android Studio atau Xcode. Kemudian bisa menggunakan emulator pada terminal CMD. Ketiga, bisa menggunakan real device. Untuk real device kita perlu menghubungkan handphone kita menggunakan USB, itu menghubungkan ke laptop kita menggunakan USB. Nanti akan mirroring handphone kita dengan laptop kita menggunakan aplikasi AirDroid. Selanjutnya, source code React Native ini bisa dibuka langsung dari text editor yang kita punya, atau bisa dari terminal dengan perintah code spasi titik. Pertama-tama kita masuk ke library tempat penyimpanan project React Native kita, lalu ketikkan perintah code spasi titik. Nah, untuk struktur code dari React Native, yang pertama akan dibahas package.json. Package.json ini tempat di mana bundle dari aplikasi kita menyimpan semua informasi library apa yang kita gunakan. Kemudian ada index.js. Index.js ini adalah file yang pertama kali kita lihat pada project React Native. Nah, kita mengimport apa saja yang kita perlukan pada index.js ini, seperti library-nya dan lainnya. Kemudian ada app.js. Pada file app.js ini merupakan source code tampilan screen pada aplikasi React Native. Kita bisa mengubah source code app.js sesuai dengan keinginan kita ingin membuat aplikasi seperti apa. Kemudian ada file.prettier.js. Ini berguna untuk mengatur struktur codingan agar lebih rapi. Kemudian ada file.slint.js berguna untuk memunculkan informasi error. Kemudian ada folder node_modules. Ini merupakan kumpulan dari package yang kita gunakan. Semua package yang kita install dan kita gunakan ada di folder node_modules. Kemudian ada folder iOS dan folder Android. Kedua folder ini bisa diatur untuk proses setup untuk iOS atau untuk Android. Kita bisa langsung merubah beberapa setup jika diperlukan untuk mengubah native atau tampilan iOS atau Android-nya. Lalu ada file git ignore. Tujuan dari git ignore adalah kita bisa mengecualikan beberapa file yang kita tulis di dalam file git ignore. Misalnya kita ingin mengecualikan file index.js, maka semua perubahan di file index.js itu tidak akan tersimpan saat kita melakukan git
commit nanti atau melakukan penyimpanan perubahan. Kemudian untuk mengupload project kita ke repository online, kita bisa menguploadnya ke berbagai repository online seperti Bitbucket, GitHub, GitLab, dan lainnya. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu meng-create repositorinya. Misalnya kita menggunakan GitHub. Nah, kita create repositorinya dulu di GitHub-nya. Kemudian untuk perintah menyimpan project di repository online yaitu pertama menggunakan git init. Ini digunakan untuk menginisialisasi project kita supaya bisa dicatat setiap ada perubahan yang dilakukan oleh kita. Kemudian ada git remote at origin, digunakan untuk menghubungkan repository online kita ke remote server. Tambahkan server agar dapat menghapusnya. Jadi ketika kita menghapusnya nanti, agar kita bisa menghapusnya nanti, kita harus menambahkan link servernya. Karena ini menggunakan GitHub, maka masukkan link server GitHub-nya. Kemudian ada git remote min v. Ini untuk menampilkan daftar semua repositori yang dikonfigurasi saat ini. Git status menampilkan file apa saja yang akan disimpan dalam git kita, kecuali file yang kita masukkan ke dalam file .gitignore tadi. Kemudian ada perintah git add atau git add spasi titik. Ini untuk menambahkan satu atau semua file, kemudian menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan. Kemudian git commit min m commit message, ini untuk memberi catatan pada git terkait perubahan yang telah dilakukan dan telah disimpan. Terakhir git push min u origin master, ini untuk mengirim perubahan ke master branch dari repository remote kita. Ini untuk mengirim repository lokal kita ke repository online. Untuk lebih lengkapnya terkait perintah git bisa dicek di link yang tertera di sini. Kemudian basic komponen dari React Native. React Native memiliki banyak komponen, namun terdapat 6 basic komponen yang utama. Nah, yang cukup utama ada 4 ini. Yang pertama komponen view adalah suatu komponen yang membungkus apapun, dan komponen bungkus ini bisa di styling. Tapi di komponen view tidak bisa memunculkan teks, hanya berupa benda kosong. Kalau kita mau memunculkan teks, kita menggunakan komponen teks. Kemudian komponen image digunakan untuk menampilkan sebuah foto. Kemudian komponen text input, ini komponen untuk membuat aplikasi kita bisa menerima inputan dari user seperti input nama, input tanggal lahir, dan lain-lain. Ini adalah dua komponen basic lainnya. Pertama ada scroll view, ini suatu komponen untuk memberikan efek scroll pada aplikasi kita. Kemudian ada style sheet, ada tempat untuk menyimpan style-style kita, mirip seperti CSS style sheet. Untuk penggunaan komponen, seperti yang saya katakan tadi, di file app.js kita bisa merubah kodingannya, di app.js sesuai kebutuhan aplikasi yang kita ingin bangun. Sebelum kita membuat komponen, pertama-tama kita harus mengimport library React dan import komponen yang akan kita gunakan agar React Native tahu komponen yang kita gunakan diambil dari mana. Cara penggunaan komponen ada dua cara, yaitu functional komponen. Nah, di sini kita bisa menggunakan arrow function atau declarative function dan lainnya. Namun yang sering digunakan yaitu arrow function karena lebih mudah. Setelah dibuat functionnya, lalu kita export default function tersebut agar komponen tersebut bisa dibaca dari manapun. Kemudian yang kedua ada class komponen. Di class komponen ini kita harus render terlebih dahulu baru bisa di-return komponennya. Tidak bisa langsung return seperti di functional komponen. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai React Native. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.